Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Allahumma ya Allah ya Rabb, ya Qadir, ya Qawi, ya Matin. Salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in waj'alna fil hudatil muhtadin wa aghith ummatahu waqfihim syarral mu'tadin wal mufsidin waghfir lana ya khairal ghafirin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa aghnina bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rawahu qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Rawahu al-imam Ibnu Abi Saif al-Yamani rahimahullah wa gadin akasal yaumul hal bidya' li hadhihi al-khisal walhamdulillahi ala kulli hal fallaha Allah ya akhi fi ta'zimi hurumatillah wa hifdhi sya'airid din fa inna hifdzal hurmati sirru kulli syari'ah wa lubbu kulli din. Di pertemuan yang lalu membahas tentang tempat yang paling mulia dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diwajibkan kita memuliakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, menjaga kemuliaannya. Tapi kali ini diingatkan oleh Imam Ibnu Abi Saif. Beliau mengatakan saat ini terbalik keadaannya. Kalau dulu masjid itu tempat orang beribadah, tempat orang mencari ilmu, dimuliakan dan diistimewakan, benar-benar dihormati. Tapi saat ini keadaan berbeda. Orang-orang tidak lagi memuliakan masjid, tidak lagi menghormati masjid, sehingga masjid bukan lagi secara nyatanya tempat untuk mencari ilmu. Kebanyakan sekarang masjid tempat istirahat. Menjadi tempat wisata. Pekerja waktu istirahat mereka ke masjid. Ada yang sholat, tapi fungsinya mereka bukan hanya untuk sholat. Setelah sholat mereka geblak, tidur. Bukan berarti nggak boleh tidur di masjid, tapi difungsikan oleh kebanyakan orang untuk menghabiskan waktu istirahat dari kerjanya, untuk tidur di masjid. Bukan tidur di warung atau tidur di rumah makan, enggak, tidur di masjid. Nang di turu, nang di masjid.
yang dengan sholat alhamdulillah masih sholat. Terkadang enggak sholat, masuk masjid hanya untuk tidur. Apalagi masjid itu tempat ya yang ya dijadikan semisal rest area. Udah benar-benar fungsinya untuk tidur. Yang masuk sholat itu hanya segelintir orang, kebanyakan tidur. Belum lagi masjid yang dibangun dengan megah mewah, tempat wisata. Walaupun dalilnya nanti apa? Tujuannya supaya orang tertarik untuk masuk ke masjid. Masuk masjid untuk apa? Untuk selfie, untuk bikin konten, bukan untuk ibadah. Buat apa fungsinya? Kalau dibangun dengan megah hanya untuk kontennya orang-orang, ya, atau hanya untuk jalan-jalannya orang. Boleh masjid dibangun dengan megah, tapi kalau hanya megah bangunannya, tapi tidak megah isi kandungan di masjid itu, sia-sia. Makanya banyak orang yang melalaikan perkara-perkara ini. Artinya apa? Memuliakan, mengagungkan masjid itu banyak orang yang melalaikannya. Di masjid ngerokok, di masjid main game, ya, di masjid ngobrol ya, tentang A, tentang B, walaupun bukan yang haram. Bagaimana kemarin dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Banyak orang yang melalaikan hal ini. Ya, padahal itu tempat yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia di sisi Allah. Tapi seperti ya, tempat yang biasa, seperti tempat yang tidak memiliki kemuliaan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau ingatkan, Allah Allah ya akhi fi ta'zimi hurumatillah. Ingat wahai saudaraku, ya, di dalam mengagungkan segala yang dimuliakan oleh Allah. Artinya perhatikan untuk memuliakan dan mengagungkan setiap hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa orang yang mengagungkan segala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik untuknya di sisi Allah. Nggak memberi apapun tapi dia mengagungkan, maka itu sangat baik untuknya. Nah, itu yang kita perintahkan kita. Juga menjaga syiar-syiar agama. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Termasuk ketakwaan hati, yaitu menjaga simbol-simbol agama atau syiar-syiar agama. Kenapa? Karena keduanya ini dikatakan apa? Fa inna hifdzal hurma, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan, itu adalah rahasia setiap syariat dan intisari di dalam setiap agama. Jadi dalam keimanan kita, dalam agama kita, ya, menjaga kehormatan, menjaga syiar, itu adalah kunci utama. Kalau seseorang hanya menjalankan sholat, seseorang hanya menjalankan masjid, masuk masjid, hanya membaca Al-Quran tanpa menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, maka apa arti yang ia lakukan? Apa artinya? Menjaga bendera tetap berkibar, tidak diletakkan di bawah. Tapi
apa yang dimiliki negara dibuangnya sia-sia, nggak dipedulikan. Kira-kira ada artinya bendera berkibar? Nggak akan ada artinya. Kenapa? Karena tidak dimuliakan oleh yang memasang bendera tadi itu. Tidak menjaga. Karena apa yang penting itu Al-Quran. Hanya sekedar membaca, tidak menjaga kemuliaannya. Apa arti bacaan kita dari Al-Quran? Salat tidak menjaga kemuliaannya. Tidak menjaga adab-adabnya di dalamnya. Apa arti salat kita? Nggak ada. Makanya kunci utamanya adalah menjaga kehormatan, kemuliaan. Makanya itu dikatakan sirru kulli syariah. Setiap yang kita lakukan, rahasianya ada pada bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita menghormatinya dan mengagungkannya. Nabi SAW bersabda, Inna salawatil khamas kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair wa bainana wa bainal munafikin syuhudul atama wa subuh la yastati'unahuma. Salat lima waktu itu adalah pelebur dari kesalahan-kesalahan kita di antara salat 5 waktu itu selama kita menghindari dosa-dosa besar. Subuh duhur, duhur asar, asar maghrib, isya subuh. Antara salat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dilebur oleh Allah. Selama kita meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar. Bagaimana bisa menjadi pelebur? Ya tentunya kalau kita memuliakan dan mengagungkannya. Mengagungkan sholat, memuliakan sholat, maka antara sholat subuh dengan zuhur, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Antara asar, zuhur dan asar diampuni. Asar maghrib diampuni, maghrib isya diampuni, isya subuh diampuni. Kenapa? Menjaga kemuliaannya, menjaga mengagungkannya. Kemudian perbedaan antara kita dengan orang-orang munafik, hadirnya kita, datangnya kita melaksanakan sholat isya dan subuh. Karena dua sholat ini tidak mampu dilakukan orang-orang munafik. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Pak, asqalus shalah alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Paling beratnya salat dilakukan orang-orang munafik itu salat isya dan subuh. Karena salat isya dan subuh itu hampir enggak kelihatan. Peteng, gelap. Zaman dulu enggak ada lampu, gelap. Hampir enggak kelihatan. Begitu juga subuh, kalau zuhur, asar, maghrib saya ketok. Nah, sifatnya orang munafik itu kan kalaupun sholat mereka apa? Riya. Kalaupun mereka sholat riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Menjalankan sholatnya malas. Kalaupun mereka sholat riya. Lah subuh dan isya tidak kelihatan petang. Makanya paling berat sholat untuk mereka. Paling beratnya sholat. Wa man laqiyallaha wa huwa mudayyi'ul shalah lam ya'ba bi syai'in min hasanatih. Siapa orang yang bertemu dengan Allah nantinya, dia termasuk orang yang melalaikan sholat, sembrono dalam sholat, maka Allah tidak akan peduli sedikit pun daripada kebaikan-kebaikannya. Tidak ditengok oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah sedikit pun daripada kebaikan-kebaikannya. Karena sebagaimana kita ketahui, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang dihisab dari seorang hamba oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya baik, salatnya bagus, sudah Allah enggak ngelihat amal lainnya sudah. Semuanya
diterima oleh Allah. Nah, kalau sholatnya rusak, maka Allah nggak akan ngelihat amal yang lainnya, rusak semua sudah. Hanya tergantung sholatnya. Ya, makanya di sini bertemu dengan Allah dia termasuk orang yang mudayyi, orang yang sembrono dalam sholat. Nah, maka Allah tidak peduli sedikit pun daripada kebaikannya. Wassalatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang meninggalkan salat, maka ia menghancurkan agamanya. Al-hadis. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta." Allah berfirman, jagalah salat lima waktu. Ya. Terkhusus salat al-wusta. Nah, salat wusta di situ ada perbedaan antara ulama, ada yang mengatakan itu subuh, ada yang mengatakan itu asar, ada yang mengatakan itu isya. Nah, jadi salat lima waktu secara keseluruhan jagalah, khususnya al-wusta. Nah, insya Allah kita bukan termasuk orang yang melalaikan hal-hal yang harusnya kita agungkan, kita muliakan. Semoga kita termasuk orang yang menjaga, merawat, memerhatikan segala yang seharusnya kita agungkan dan kita muliakan, dan kita bisa menjalankan dengan benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang kita miliki dan kita dapatkan daripada para ulama. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.